Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Sebelum kita mulai, alladzi la yasta'milu qalan wa ista'milha. Qad qultu lakum aina qalan suatuk? Khafif wasikh. Ista'mil qanswa. Habli taqaddam ila huna. La alladhi yajlis huna kayf ya'zam? Ijlis huna ya azam. Ijlis fi makanik. Ijlis huna. Tadhakkar sah? Ingat kan? Antum duduk di situ. Khalas ijlis hunak. Barakallahu fik. Wahab li aina makanuka ya habli? Ijlis fi makanika ya habli. Wa anta ya Anas ijlis huna. Wa Abdul Halim huna. Ayo بسرعة سنبدأ الدرس. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan memulai kajian kita dalam kitab Syarhu Kashfi Syubhat. Dan Kashfu Syubhat itu dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, dan kita menggunakan syarah Syekh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala. Dan ini lanjutan dari kitab Qawaidul Arba dari sisi menyingkap syubhat-syubhat. Karena dalam kitab Qawaidul Arba juga dia membahas tentang menyingkap syubhat-syubhat yang terjadi di tengah kaum muslimin. Kerancuan-kerancuan yang membuat masyarakat bingung antara tauhid dan syirik, antara perbuatan yang diridhoi dan yang dimurkai, dan disingkap dalam kitab Qawaidul Arba. Lebih ringkas. Kemudian dilanjut dengan kitab Kashfu Syubhat, dan itu lebih luas lagi tentang singkapan kerancuan-kerancuan yang terjadi di tengah masyarakat antara tauhid dan syirik. Di situ kata penulis rahimahullah ta'ala, qala rahimahullahu bismillahirrahmanirrahim. Berkata penulis, semoga Allah merahmatinya, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini telah berulang-ulang kita bahas. Kemarin di kitab Durratul Bahiyah sudah kita jelaskan apa saja penyebab penulis mengawali karangannya dengan basmalah. Ada 6. Dan i'rabnya pun sudah kita bahas rinci di situ malahan. 6 apa saja? Yang pertama, sebab penulis mengawali karangannya dengan basmalah, mengikuti Al-Quran, ahsant. Yang kedua, mengikuti para rasul. Ketiga, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ketiga. Keempat, mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelima, mengikuti para salaf. Aina sautuk ya Abdul Halim? Keenam, agar mendapatkan keberkahan dan meminta pertolongan. Ahsantum. Perhatikan harokat dan terjemahnya. Qala syarih hafizallahu ta'ala, ibtada ar-risalata. Dibacanya ibtada ar-risalatu apa risalata? Ilain. Aina kitabuk ya Abdul Halim? Laish ma fi? Qad waza'tu.
Muskilah Abdullah. Aina kitabuk ya Faro? Idfa' marrah. Bayar lagi itu. Buku antum hilang kan? Nggak pada dijaga. Antum mana? Udah dibagiin belum bukunya? Udah dibagiin ini dulu. Teman antum buktinya semua udah dapat. Faruk juga nggak ada kitabnya. Tadi kata Yusuf, ada gak Yusuf? Di mana? Coba tolong diambilkan. Enggak, kita langsung di situ aja. Itu mukaddimah dia. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun sebelumnya itu matan. Nah, itu matan tuh. Matan semua. Bagi yang mau ngafal, dihafal. Dulu kita di Yaman dihafal. Antum kalau belajar, benar-benar belajar, menginginkan untuk mendakwahkan apa yang antum belajari, dihafal. Karena itu semuanya poin-poin tentang menyingkap syubhat. Khut ya Abdul Halim. Bismillah. Bilang itu kalau nggak ada antum ambil aja itu. Di situ. Intah hada al-akhir. Ibtada ar-risalatu, apa ibtada risalata di situ? Risalata, apa ya Rabb risalata berarti? Maf'ul bi. Fa'ilnya mana? Dhamir mustatir, takdirnya huwa. Siapa huwa itu di situ? Muallif. Ahsan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ibtada ar-risalata bi bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi as-sittatu wa hadhihi as-sunnatu. An tabda al-kutuba war rasaila bi bismillahirrahmanirrahim. Bi bismillahirrahmanirrahim. Di situ kata pensyarah hafizallahu taala, ibtada ar-risalata bi bismillahirrahmanirrahim. Penulis memulai risalahnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi as-sunnatu, dan ini dia adalah sunnah. Dan itu sudah kita sampaikan tadi bahwasanya salah satu sebab penulis mengawali karyanya dengan basmalah yaitu mengamalkan sunnah. Mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi sunnah, ini dia adalah sunnah, yaitu antabda al-kutuba war rasaila, engkau memulai kitab-kitab dan risalah-risalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini sunnah. Kama ibtada Allahu ta'ala biha fi kitabihi. Kama ibtada Allah Ta'ala biha, sebagaimana Allah memulai dengannya. Kembali kemana itu? Basmalah, ahsan, bismillah. Sebagaimana Allah memulai dengan basmalah dalam kitabnya. Kitab apa? Al-Quranul Karim. Fa'awwalu ma tarawna fil mushafis syarifi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wa kadzalika qabla kulli suratin bismillahirrahmanirrahim. Kata pensyarah hafizallahu taala, sebagaimana Allah memulai dengan basmalah dalam kitabnya, fa awwalu ma taraun, maka pertama kali yang kalian lihat, taraun, yang kalian lihat dalam mushaf yang mulia, yaitu kalau antum buka pertama kali apa? Surat Al-Fatihah, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Quran dimulai dengan basmalah. Wa kadzalik qabla kulli suratin, dan begitu juga sebelum setiap surat terdapat bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa?
At-Taubah. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana idza kataba yabda'u kutubahu bi bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tahaddatsa ila ashabihi yabda'u majlisahu bi bismillahirrahmanirrahim. Lihat di sini kata Syekh. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu idza kataba, apabila beliau menulis, yabda'u kutubahu bi bismillah, beliau menulis kitab-kitabnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tahaddatsa ila ashabihi, dan apabila beliau berbicara, tahaddath, kepada para sahabatnya, yabda'u majlisahu bi bismillahirrahmanirrahim, beliau memulai majlisnya dengan bismillahirrahmanirrahim. Ketika antum sedang ngumpul, ngobrol, mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ingin berbicara dengan temannya, bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah sunnah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Karena ketika seseorang mengawali pembicaraannya, majelisnya dengan bismillah, akan banyak keberkahan di dalamnya. Wal hikmatu fil bad'i bi bismillahirrahmanirrahim at-tabarruku biha. Wal hikmatu, dan hikmah, fil bad'i bi bismillahirrahmanirrahim, dalam memulai bismillahirrahmanirrahim, apa hikmahnya? At-tabarruku biha, mencari keberkahan dengannya, mengharap keberkahan dengannya. Itu hikmah, tujuannya. Mengawali sesuatu dengan basmalah untuk mengharap, mencari keberkahan dengannya. Kenapa? Ada apa dengan basmalah? Maka di sini kata Syekh, li'annaha kalimatun mubarakatun fa idza dzukirat fi awwalil kitabi aw fi awwalir risalati takunu barakatan alaihi. Ada apa dengan basmalah? Sehingga Nabi mengawali dengan basmalah dalam kitab beliau, dalam risalah beliau, dalam pembicaraan beliau, dan Al-Quran diawali dengan basmalah. Setiap suratnya juga diawali dengan basmalah. Ada apa dengan basmalah? Li'annaha kalimatun mubarakatun. Karena bahwasanya basmalah adalah kalimat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza dzukirat fi awwalil kitab, maka apabila disebutkan basmalah tersebut fi awwalil kitab, di awal buku, di awal kitab, atau fi awwalir risalati, atau di awal risalah, takunu barakatan alaihi, maka menjadi berkah atasnya. Majelis kalau diawali dengan basmalah menjadi berkah majelisnya. Ketika antum ingin menasihati, diawali dengan basmalah, menjadi berkah nasihatnya. Ketika ingin pergi, diawali dengan basmalah, menjadi berkah kepergiannya. Ketika ingin naik motor, mengawali dengan basmalah, menjadi berkah dalam mengendarainya. Takunu barakatan alaihi. Ammal kutubu awir rasailul lati la tubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fa innaha takunu naqisatan la khaira fiha. Lalu bagaimana kalau nggak diawali dengan basmalah, Ustaz? Mau ngomong aja, mau ngobrol aja, mau nulis aja langsung, nggak ada basmalah, langsung isinya. Di sini kata Syekh, ammal kutubu awir rasailu, adapun buku-buku dan risalah-risalah,
allati la tubda'u bi bismillahirrahmanirrahim, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, fa innaha takunu naqisatan, maka sesungguhnya hal itu, buku-buku tersebut, rosailnya, risalah-risalahnya tersebut, takunu naqisatan, menjadi kurang. La khaira fiha, tidak ada kebaikan di dalamnya, enggak ada keberkahan. Wa min nahiyatin ukhra, bismillahirrahmanirrahim fiha al-isti'anatu billahi jalla wa ala. Coba kalau antum lihat dari atas tadi, penulis mengawali dengan basmalah. Kenapa? Karena dia pertama sunnah. Kedua, karena Al-Quran mengawali, karena dalam Al-Quran diawali dengan basmalah. Setiap suratnya juga diawali dengan basmalah. Dan yang ketiga, agar mendatangkan keberkahan. Maka kebalikannya, jika seseorang mengawali kitabnya, risalahnya, tulisannya tidak dengan basmalah, tidak ada keberkahan di dalamnya, enggak ada kebaikan di dalamnya. La khaira fiha. Berarti berapa totalnya itu? 4 tadi ya, sunnah. Kemudian karena Al-Quran karena Al-Quran diawali dengan basmalah, setiap surah juga diawali dengan basmalah, itu kedua. Ketiga, agar turun keberkahan di dalamnya, berarti 3 ya. Agar turun keberkahan di dalamnya. Kemudian ini yang keempat, wa min nahiyatin ukhra, dan dari sisi yang lain juga, berarti yang keempat. Kalau perlu antum kasih nomor tadi yang atas, hadhihi sunnah 1, kama ibtada Allah Ta'ala biha fi kitabih 2. Kemudian Nabi SAW pun mengawali kitabnya, risalahnya, ketika berbicara kepada sahabatnya dengan bismillah, itu juga termasuk tadi yang sunnah. Kemudian turun keberkahan di dalamnya, wal hikmatu fil bad'i bi bismillahirrahmanirrahim at-tabarruku biha, itu ditulis juga angkanya. Wa min nahiyatin ukhra, dan dari sisi yang lain, bismillahirrahmanirrahim fiha al-isti'anatu billahi jalla wa ala, di dalamnya terdapat meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqauluhu bismillahirrahmanirrahim ay asta'inu wa atabarraku bi bismillahirrahmanirrahim. Faqauluhu bismillahirrahmanirrahim, maka firman Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim, maksudnya apa? Asta'inu, aku meminta pertolongan. Wa atabarraku, dan aku mengharap keberkahan. Bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Fal jaru wal majruru, ini yang sudah kita pelajari. Bismi apa? Jar majrur. Udah kita pelajari belum? Sudah ya, di Durratul Bahiyah. Fal jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiruhu asta'inu wa atabarraku bi bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu. Fal jar wal majrur, maka jar dan majrur itu muta'alliq dengan sesuatu yang dihapus, takdirnya asta'inu, aku meminta pertolongan dan mengharapkan keberkahan, dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata Syekh, wallahu alamun ala dzatil muqaddasati warrahmanur rahimu ismani karimani min asma'ihil husna
Yatadammanani rahmata. Ini ana mau tanya ke antum, kecepatan enggak? Pas. Pas Khalil. Yang lain Azam pas. Tadi tentang bismi. Kemudian Allahi. Allah itu di sini kata Syekh alamun. Allah adalah nama. Ala dzatil muqaddasah, atas zat yang maha suci. Allah adalah nama atas zat yang maha suci, Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. War-Rahmanur Rahimu, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, keduanya adalah nama juga. Ismani karimani min asma'ihil husna, keduanya adalah nama yang mulia, kariman, dari nama-nama Allah yang indah, al-husna. Dan kita sudah pelajari di daurah Syarhul Lum'atil I'tiqad bahwasanya semua nama-nama Allah indah, mencapai pada puncak keindahan, maha indah. Yatadammanani rahmata, keduanya mengandung rahmat. Itu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilihat matan atasnya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, i'lam rahimakallahu, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dibaca catatan kaki nomor 2-nya di syarah. Tahu ya caranya? Dibaca matanya, kemudian itu ada angka 2 kecil di dalam kurung, berarti itu taklik. Catatan kaki, lihat ke syarah bawahnya yang angka 2 juga. I'lam hadhil kalimatu yabda'u biha fit tanbihi ilal umuril muhimmati. Fa idza aradta an tunabbiha syakhsan ala syai'in muhimmin min masailil ilmi taqulu lahu i'lam min ajli ayyatanabbaha. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, i'lam hadhil kalimatu, kalimat ini yabda'u biha, penulis memulai dengannya, fit tanbihi ilal umuril muhimmati, dalam memberitahukan kepada perkara-perkara yang penting. Jadi penulis memulai dengannya untuk memberitahukan kepada perkara-perkara yang penting, yaitu tauhid. Enggak ada perkara yang melebihi tauhid kepentingannya. Maka apa di sini kata Syekh? Fa idza aradta an tunabbiha syakhsan, apabila engkau ingin an tunabbiha syakhsan, memberitahukan seseorang, ala syai'in muhimmin, atas sesuatu yang penting, min masailil ilmi, dari permasalahan-permasalahan ilmu, taqulu lahu, engkau katakan kepadanya, i'lam, ketahuilah. Apa tujuannya? Min ajli ayyatanabbaha, dalam rangka agar dia memperhatikan. Karena ketika sesuatu diawali dengan i'lam, pasti itu perkara yang penting. Kita aja dalam bahasa Indonesia, kalau dalam pengumuman dalam bahasa Indonesia, kalau itu penting pasti diawali dengan pemberitahuan.
Antum kalau pergi ke stasiun, nanti kalau ada jadwal-jadwal keberangkatan, pemberitahuan. Ada yang kehilangan sesuatu, pemberitahuan. I'lam itu pemberitahuan. Ketahuilah. Nah, gitu kan. Pasti penting, nggak mungkin kalau misalnya Toha mau makan, kemudian bilang ke teman-temannya, ketahuilah, aku mau makan. Ngapain ketahuilah? Yuk, makan aja kan, gitu. Kemudian kata Syekh, wa'alam fi'lu amrin minal ilmi, yakni ta'allam ma ya'ti wahtamma bihi wa alqi balaka lima yulqa alayka wa lima yuktabu laka. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, wa'lam dan i'lam itu adalah fi'lu amrin, dia fi'il amr. Minal ilmi dari kata ilmu, fi'il amr dari ilmu. Maksudnya apa? Ta'allam, belajarlah. Ilmuilah, ketahuilah. Yani ta'allam ma ya'ti. Pelajarilah, belajarlah apa yang akan datang ini. Apa yang akan disampaikan ini, ma ya'ti, apa yang akan datang. Wahtamma bihi, dan perhatikanlah. Wa alqi balaka, dan persiapkanlah benakmu. Lima yulqa alaika, apa yang akan terhadap apa yang akan disampaikan kepadamu. Wa lima yuktabu laka, dan terhadap apa yang ditulis untukmu. Jadi alam itu dia fil amr dari kata ilmu. Maksudnya apa? Belajarlah apa yang akan datang nanti. Wahtama bihi, dan perhatikanlah. Wa alqibalaka, dan berikanlah benakmu. Siapkanlah benakmu terhadap apa yang akan disampaikan atasmu. Wa lima yuktabu laka, dan terhadap apa yang akan ditulis untukmu. Maka di situ kata Syekh, fahadihi kalimatun yu'ta biha li ahammiyati ma ya'ti ba'daha. Fahadihi kalimatun, maka ini adalah kalimat i'lam, yu'ta biha, didatangkan dengannya, li ahammiyati, karena kepentingan, ma ya'ti ba'daha, apa yang akan datang setelahnya. Jadi kalimat ini didatangkan dengannya karena kepentingan apa yang akan datang setelahnya. Karena yang akan datang setelahnya itu sangat penting, oleh karena itu didatangkan kata i'lam. Allah Ta'ala berfirman, lihat di situ. Allah mengatakan li ta'lamu. Nah, i'lam di situ. Li ta'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadirun. Penting berarti itu. Seorang harus mengetahuinya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah mengatakan li ta'lamu, agar kalian tahu. Agar kalian mempelajari bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha mampu. Allah tuh maha mampu. Ketahuilah oleh kalian gitu. Penting berarti. Dan annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, bahwasanya Allah sungguh telah meliputi segala sesuatu ilmunya. Segala sesuatu sudah diliputi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada satupun yang luput dari keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Penting. Oleh karena itu diawali dengan apa? Lita'lamu. I'lam. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan fa'lam, penting sekali ini. Annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Fa'lam, ketahuilah, penting berarti.
Udah isi Al-Quran semuanya penting, kemudian ini diawali dengan i'lam. Penting di atas penting. Sangat penting. Lihat apa setelahnya. Annahu la ilaha illallah. Bahwasannya tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Penting gak? Penting sekali. Oleh karena itu diawali dengan i'lam. Wastaghfir li dzambik. Dan memohon ampunlah terhadap dosamu. Walil mu'minin wal mu'minat. Dan terhadap dosa orang-orang yang beriman dari kalangan lelaki dan perempuan. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan, i'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurun rahimun. Ya, ghafurur rahim. Allah katakan, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, penting berarti. Annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah sangat pedih hukumannya. Jangan bergampang-gampangan dalam melakukan kemaksiatan. Jangan bermudah-mudahan dalam melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Allah maha pedih, maha dahsyat hukumannya. Dan di lain sisi, wa annallaha ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kembalilah kalian kepada Allah. Meminta ampunlah kalian kepada Allah. Jangan berkecil hati, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mohon ampunlah, Allah ghafurur rahim. Penting. Wa qala ta'ala, dan Allah mengatakan, fa in tawallaitum fa'lamu annama ala rasulina al-balagul mubin. Allah mengatakan, fa in tawallaitum, jikalau kalian berpaling setelah Rasul kalian menyampaikan kebenaran dan kalian berpaling, maka apa kata Allah? Fa'lamu, ketahuilah oleh kalian, annama ala rasulinal balagul mubin, bahwasannya tidak lain dan tidak bukan kewajiban atas Rasul kita hanyalah balagul mubin, menyampaikan penyampaian yang nyata, menyampaikan penyampaian yang jelas. Tugas Rasul kita hanya menyampaikan. Kalian berpaling, maka Rasulullah tidak harus untuk agar kalian menerimanya. Tugas Rasulullah hanya untuk menyampaikan. Kalian berpaling, ya udah. Nanti akan datang hukum, akan datang azab, akan datang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ menunjukkan akan pentingnya hal tersebut. Jadi kesimpulannya, ilam adalah kalimat untuk menunjukkan bahwasanya sesuatu yang akan disampaikan, yang akan ditulis setelahnya adalah sesuatu yang sangat penting. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala, fahadhihi kalimatun 'azimatun yu'ta biha lil ihtimami. Maka ini adalah kalimat yang agung, didatangkan dengannya untuk ihtimam, agar memperhatikan. Thumma qala, kemudian setelah i'lam, penulis mengatakan apa? Rahimakallahu, semoga Allah merahmatimu. Hadza du'aun minasy-syaikhi rahimahullahu likulli man qara'a hadhihi risalata wa hadza min babit talattufi li talibil ilmi wa tahsinil kalami lahu min ajli ay yuqbala ala talabil ilmi. Kata Syekh hafizallahu taala, penulis mengatakan rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Hadza du'aun minasy-syaikh, ini adalah doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Likulli man qara'a hadhihi risalata, untuk setiap orang yang membaca risalah ini. Dan ini seharusnya seseorang ketika dia semakin bertambah keilmuannya sering mendoakan.
Jadi nggak ada lagi nanti setelah ini antum habis dikasih sesuatu bilangnya terima kasih atau syukron, tapi bilangnya apa? Apa yang seharusnya? Jazakallahu khairan. Doa, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu. Barakallahu fiik. Sering melakukan hal itu. Antum nanti kalau misalnya pergi ke negeri Arab, itu seringkali orang Arab mendoakan. Ya akhi rahimakallah, ya akhi Allah yaftah alaik. Juga di sini kata Syekh Hafizahullah taala, wa hadza min babit talattufi li talibil ilmi. Ini termasuk bab lemah lembut, berlemah lembut terhadap penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu berhak mendapatkan kelemah lembutan. Penuntut ilmu dia sudah berjuang meninggalkan kenikmatan, kelezatan, kenyamanan yang berada di rumahnya, di kampung halamannya, dia pergi ke sini untuk menuntut ilmu. Dia berjuang meluangkan waktunya untuk mempelajari firman Allah, sabda Rasulullah, mempelajari akal agama Islam. Maka berhak mendapatkan kelemah lembutan. Wa tahsinil kalami lahu, dan ucapan yang indah terhadapnya. Min ajli ayyuqbala, dalam rangka agar diterima atas penuntut ilmu. Coba misalnya kalau ada penuntut ilmu, hei bodoh sekali kamu ini, kenapa nggak bisa-bisa? Keluar aja, kamu tuh ditakdirkan emang nggak bisa belajar. Apalagi kalau dikasih kata lagi lebih jorok lagi, goblok kamu gitu kan. Langsung dia keluar nanti, nggak mau terima. Tapi kalau, masya Allah ini, masya Allah antum udah bagus kan, semangat lagi, ditingkatkan lagi, ya Khalil ya, ditingkatkan lagi Khalil, diperbaiki lagi niatnya, apa tujuannya ke sini, diperbarui lagi semangatnya dan ditingkatkan. Lemah lembut. Kalau seseorang dia mengawali ucapannya dengan hal-hal yang baik, maka akan diterima ucapannya. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan perdana kita dalam kitab Kasyfus Syubhat, yaitu tentang Bismillahirrahmanirrahim dan i'lam rahimakallah. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita masuk kepada isi buku Anna Tauhida huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Itu di matan antum lihat bahwasanya tauhid dia adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.